Assalamualaikum, halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nama ibu Milenisa Puspa Nabila, biasa dipanggil Puspa, dari mahasiswa PLP UNES di SMK PGRI 1 Semarang. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Pada pertemuan hari ini, kita membahas KD3, yaitu model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Mari kita simak penjelasannya. Apa itu kegiatan ekonomi? Mari kita simak. Kegiatan ekonomi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti kita membeli pakaian, kita belajar, dan kita tinggal di rumah. Itu merupakan contoh kegiatan ekonomi. Apa itu model ekonomi? Mari kita bahas. Model ekonomi merupakan model yang menjelaskan hubungan atau interaksi yang terjadi antar pelaku kegiatan ekonomi. Coba diperhatikan diagram yang ibu sudah buat, di mana di sini juga terdapat alur daripada diagram model ekonomi dua sektor. Coba perhatikan arah panahnya, ya satu-satu. Yang pertama itu nomor 1, yaitu rumah tangga konsumen. Pihak konsumen itu menawarkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen, tenaga kerja, atau faktor produksi lain seperti sumber daya alam, modal, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, rumah tangga produsen itu membalas jasa atas penawaran faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, karena tadi kan yang ke rumah tangga konsumen sudah menawarkan faktor produksi ini daripada rumah tangga produsen, selanjutnya adalah memproduksi barang dan jasa kemudian ditawarkan kepada rumah tangga konsumen. Merupakan alur nomor 3. Alur yang nomor 4, rumah tangga konsumen itu mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan oleh rumah tangga produsen, atau rumah tangga produsen menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Diagram 4 sektor ini ada campur tangannya dari pemerintah. Mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah perusahaan memberikan gaji, upah atau bunga, dividen, dan sewa kepada rumah tangga konsumen. Yang kedua, pemerintah memberikan gaji atau penghasilan non-balas kepada rumah tangga konsumen. Yang ketiga, rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Yang keempat, rumah tangga konsumen memberi barang dan jasa kepada perusahaan. Yang kelima, pemerintah membeli barang dan jasa kepada perusahaan. Yang keenam, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Alur yang nomor 7, di mana ada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh rumah tangga produsen ke luar negeri. Contohnya, kita mengekspor tekstil di tambang, ekspor budidaya ikan, dan lain sebagainya. Yang nomor 8, menjelaskan rumah tangga konsumen melakukan kegiatan impor atau kegiatan pembelian barang dari masyarakat luar negeri. Contohnya, kita mengimpor tas kita, mengimpor gandum, dan lain sebagainya. Ada yang tahu siapa saja pelaku ekonomi? Mari kita bahas.
Pelaku ekonomi merupakan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Berikut pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling kecil. Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain adalah tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga akan ditawarkan kepada sektor perusahaan. Peran rumah tangga konsumen sebagai pelaku ekonomi yaitu rumah tangga berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Kemudian, rumah tangga berperan sebagai pemakai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga produsen atau perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang tujuannya untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Peran rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pengguna faktor produksi untuk menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, agen pembangunan untuk membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan. Yang keempat, sebagai distributor untuk sebagai mata rantai penyaluran barang dalam rangka melayani konsumen. Rumah tangga pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi, yang pertama sebagai pengatur, yang kedua sebagai pengontrol, yang ketiga sebagai penguasa, yang keempat sebagai konsumen, yang kelima sebagai produsen atau investor. Selanjutnya adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi maksudnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar-menukar, tenaga kerja, serta pemberian pinjaman. Peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi, yang pertama sebagai konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga investor, yang keempat adalah sumber tenaga ahli. Selanjutnya, kita membahas bagaimana sih perilaku konsumen. Mari kita simak. Kita akan membahas bagaimana sih perilaku konsumen. Konsumen adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Ini dilakukan
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara langsung. Setiap individu dan masyarakat secara umum mempunyai kecenderungan tertentu dalam melakukan konsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi disebut dengan pola konsumsi. Tingkat rendahnya pola konsumsi mencerminkan tingkat hidupnya masyarakat. Ini ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali ya. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah usia. Usia itu sangat jelas ya akan mempengaruhi perilaku konsumen. Coba kita perhatikan. Misalnya anak SD. Anak SD itu perilaku konsumennya itu mereka berkonsumsi barang atau jasa yang bersifat untuk menghiburnya, seperti membeli jajan. Sedangkan mahasiswa atau orang dewasa itu mengkonsumsi barang-barang yang dibutuhkan, seperti laptop dan kuota. Selanjutnya itu ada pekerjaan dan penghasilan. Di sini, tingkat semakin bagus pekerjaan atau semakin tinggi penghasilan itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen. Yang ketika pekerjaan kita bagus dan pekerjaan kita bagus, itu tandanya maka kita akan cenderung konsumtif barang-barang yang berkualitas dan begitu sebaliknya. Selanjutnya itu ada gaya hidup dan selera. Nah, di sini itu juga termasuk perilaku konsumen. Kita itu bagaimana kita memiliki gaya hidup yang hebat, maka kita akan berkonsumsi barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya jadi perhitungan. Misalnya itu barang-barang yang murah, barang-barang yang miring. Ketika kita memiliki gaya hidup, mungkin akan cenderung kita tidak memikirkan terlebih dahulu apa barang atau jasa yang akan kita konsumsi. Selanjutnya ada kebudayaan, di mana kita tinggal itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku dalam kita mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian ada jenis-jenis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumsi rasional. Perilaku konsumsi rasional adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan rasional atau nalar dalam mengkonsumsi suatu produk. Suatu pembelian dikatakan rasional bila produk tersebut mampu memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Kemudian, produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumsi. Mutu produk yang dibeli terjamin kualitasnya. Harga terjangkau dan sesuai dengan kemampuan konsumen untuk membelinya. Yang kedua adalah perilaku konsumsi tidak rasional atau irrasional. Sebuah tindakan dalam berbelanja dapat dikatakan tidak rasional bila seseorang konsumen memutuskan membeli barang tanpa pertimbangan yang baik. Contohnya seperti membeli barang hanya karena tertarik dengan iklan yang menggiurkan. Kemudian pembeli hanya tertarik karena mereknya itu terkenal. Kemudian membeli barang hanya karena obral atau memperoleh bonus hadiah. Kemudian contoh berikutnya, konsumsi hanya untuk pamer atau gengsi, bukan karena kebutuhan akan barang tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Ada faktor produksi, bisa dilihat gambar tersebut. Yang pertama adalah sumber daya alam atau land. Sumber daya alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti udara, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, dan bahan tambang. Yang kedua adalah tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengolah sumber daya lainnya. Tenaga kerja dapat
kita bagi lagi berdasarkan beberapa golongan, yaitu berdasarkan sifatnya. Di dalam sifatnya itu terdapat dua tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam pekerjaannya, seperti petani, tukang becak, dan tukang sapu. Kemudian tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikirannya dalam bekerja. Contohnya dokter, guru, atau banker. Kemudian berdasarkan kualitas dan kemampuan. Di dalamnya itu terdapat 3 tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya dosen dan dokter. Kemudian tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan sehingga umumnya memerlukan pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya penjahit dan supir. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan khusus untuk dapat melakukan pekerjaan. Faktor yang ketiga adalah modal atau kapital. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Modal juga dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama sifat, yang kedua sumbernya, yang ketiga kepemilikannya, yang keempat adalah bentuk. Yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Agar berhasil, seorang pengusaha harus mampu melakukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan terkait dengan penyusunan strategi, rencana bisnis, serta visi perusahaan. Ia harus tahu apa yang diinginkan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Yang kedua, pengorganisasian. Semua sumber daya yang ada harus bisa ia kelola untuk mencapai tujuan perusahaan, baik SDA, SDM, maupun modal. Yang ketiga, pengarahan. Agar rencana bisa terwujud, pengusaha wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Yang keempat, pengendalian. Kemampuan ini ada hubungannya dengan bagaimana hasil pelaksanaan kerja tersebut. Bagaimana? Apakah sudah paham terkait model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi? Jika ada yang ditanyakan atau belum paham, bisa ditanyakan melalui WA grup kelas masing-masing. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa memakai masker agar kita terhindar dari COVID-19 dan selalu menjaga kesehatan agar tubuh kita terhindar dari virus corona.